Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membawakan materi akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mahameru Rosih Rahmatullah SEMSI. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yaitu yang pertama ada Febrianti Baroroh dengan NIM B200-200-313. Yang kedua ada Rizka Milia dengan NIM B200-200-315. Dan yang ketiga ada Amanda Ika Pradipta dengan NIM B200-200-327. Lalu ada saya sendiri yaitu Safira Sena Orlin dengan NIM B200-200-332. Di sini kelompok kami akan membawakan materi yaitu penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Biaya bersama diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen. Biaya produk bersama atau biaya gabungan yaitu biaya yang dikeluarkan sejak saat mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya bergabung adalah biaya-biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk yang terpisah dengan fasilitas sama pada saat yang bersamaan. Biaya bergabung juga merupakan biaya tak langsung dalam hubungannya dengan produk-produk yang dihasilkan. Macam-macam produk. Yang pertama, produk bersama, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Dua, produk sampingan, yaitu satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. 3. Produk sekutu, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan juga produk sekutu. 1. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. 2. Harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. 3. Dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama, hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Akuntansi produk bersama terdiri dari 4 metode. 1. Metode nilai jual relatif. 2. Metode satuan fisik. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. 4. Metode rata-rata tertimbang. 1. Metode nilai jual relatif mengasumsikan setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Perbedaan nilai pasar tersebut disebabkan karena tingkat pemakaian biaya yang berbeda. Produk yang mengkonsumsi biaya yang tinggi memiliki nilai jual tinggi juga, dan sebaliknya. Untuk contoh soal di bawah ini bisa dibaca secara mandiri ya. Kemudian cara pengerjaannya untuk produk bersama, jumlah produk, dan harga jual dituliskan seperti apa yang dicontoh soal, kemudian dimasukkan dalam kolom mereka masing-masing. Untuk nilai jual, cara perhitungannya yaitu jumlah produk dikalikan dengan harga jual. Terus untuk nilai jual relatif itu dipresentasikan. Kemudian untuk alokasi biaya bersama yaitu nilai jual relatif dikalikan dengan 1.500.000. Kemudian untuk biaya, cara perhitungannya yaitu alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk, sehingga menghasilkan total pada tabel tersebut. Yang kedua, metode satuan fisik. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Sebagai contoh, bisa kalian baca sendiri di bawah ini. Dan untuk cara menjawabnya, di kolom produk sama kuantitas pemakaian bahan baku bisa kalian masukkan sama persis dengan yang ada di soal. Kemudian dalam persentase itu dikalikan 100%. Kemudian dialokasi biaya bersama itu persentase dikalikan dengan 1 juta, maka memperoleh total seperti pada tabel di atas. Yang ketiga, ada metode rata-rata biaya persatuan. Digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Kemudian digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses yang sama tetapi mutunya berlainan. Dan harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Contohnya pada perusahaan penggergajian kayu yang menghasilkan berbagai macam mutu kayu.
dengan alokasi biaya bersamanya sebagai berikut. Kuantitas yang diproduksi berjumlah 762.000 meter kubik dengan rata-rata biaya per 1.000 meter kubik 30.000 dengan harga pokok produk berjumlah Rp22.860.000. Yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Biaya persatuan dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produk ini dikalikan dengan angka tertimbang dan hasil kalinya dipakai sebagai dasar alokasi. Contoh alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata tertimbang sebagai berikut. Ada produk LBC dengan data jumlah produk yang diproduksi, kemudian ada angka penimbangnya, kemudian ada jumlah yang diproduksi dikali angka penimbang sebesar Rp215.000 dan ada jumlah alokasi biaya bersama dibagi Rp215.000 dikali Rp64.500.000. Selanjutnya, biaya bersama dan keputusan manajemen. Contohnya yaitu ada produk A dan B dengan jumlah satuan produk sebesar 25.000 kilo dengan biaya rata-rata per kilo Rp15 dan alokasi biaya bersamanya sejumlah Rp375.000. Lalu ada perhitungan laba produk bersama. Dari hasil penjualan dan hasil penjualan, produk A mengalami laba Rp22.500 dan produk B mengalami kerugian sebesar Rp5.000, sehingga seluruh kegiatan produksi mengalami keuntungan sebesar Rp17.500. Apabila manajemen melihat perhitungan tersebut di atas salah dalam melakukan analisis, maka ia beranggapan bahwa produk B berhubung mengakibatkan kerugian tidak usah dilanjutkan produksinya. Padahal dalam pengolahan produk bersama, pada umumnya salah satu jenis produk tidak dapat dihindari produksinya. Jadi misalnya karena produk B menghasilkan rugi Rp5.000 dan kemudian tidak usah dijual, maka kerugian perusahaan tersebut menjadi sebesar Rp27.500 karena proses produksi tetap menghasilkan jenis produk B. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi produk sampingan. Jadi produk sampingan itu suatu produk yang dikeluarkan secara bersamaan dengan produk utama, namun memiliki nilai yang lebih rendah dari produk utama. Ada dua metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan, yaitu metode tanpa harga pokok dan metode harga pokok. Terdapat 4 metode tanpa harga pokok. Yang pertama ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Yang keempat ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Yang pertama ada contoh penyajian pendapatan produk sampingan sebagai penghasil di luar usaha. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pendapatan penjualan produk sampingan itu ditulis sebagai penghasilan di luar usaha yang nantinya akan menambah dari laba bersih usaha. Nah, di situ diketahui bahwa laba bersih usahanya sebesar Rp20.000 ditambah dengan pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp4.000 yang menghasilkan laba bersih sebelum PPh sebesar Rp24.000. Yang kedua ada contoh penyajian pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Nah, di sini yang berbeda yaitu pada pendapatan penjualan produk sampingan langsung menambah dengan pendapatan penjualan produk utama, sehingga Rp100.000 ditambah dengan Rp4.000 menghasilkan Rp104.000. Kemudian nanti akan dikurangi dengan HPP yaitu Rp50.000 menghasilkan laba bruto Rp54.000. Dan nanti Rp54.000 dikurangi dengan biaya usaha Rp30.000 menghasilkan laba bersih sebelum PPh sebesar Rp24.000. Yang ketiga ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dapat dilihat bahwa pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp4.000 mengurangi harga pokok penjualan sebesar Rp50.000 sehingga menghasilkan Rp46.000 yang akan mengurangi pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp100.000 sehingga menghasilkan laba bruto sebesar Rp54.000. Kemudian ada biaya usaha sebesar Rp30.000 mengurangi laba bruto sehingga menghasilkan laba bersih sebelum PPh sebesar Rp24.000. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi.
Pendapatan penjualan produk sampingan ditambahkan pada pendapatan penjualan produk utama atau dicantumkan sebagai pendapatan lain-lain yang dikurangkan harga pokok penjualan atau dikurangkan total biaya produksi adalah pendapatan penjualan produk sampingan setelah dikurangi dengan biaya pemasaran, biaya administrasi umum produk sampingan tersebut setelah terpisah dari produk utama. Yang kedua, metode nilai pasar atau reversal cost method. Pada dasarnya sama dengan metode pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Ada perbedaan sedikit di antara kedua metode tersebut, yaitu apabila metode pendapatan penjualan produk sampingan yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan sesungguhnya pada produk sampingan, sedangkan metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini menaksir biaya produk sampingan dengan titik tolak dari nilai pasarnya. Yang ketiga, metode biaya atau replacement cost method biasa digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku.